Shalom, jumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Puji Tuhan, kita hari ini berada dalam perayaan Paskah, di mana sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita memahami bahwa makna kebangkitan Kristus membawa kemenangan dan pastinya ada hidup baru untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 bagian A. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk peristiwa Paskah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih dalam peristiwa ini Tuhan, kami kembali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu tidak lalu dari pendengaran kami, tetapi mau mengambil tempat di dalam kehidupan kami, dan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalamnya hamba tidak menyampaikan menurut kemanusiaan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi umat percaya. Peristiwa ini penting dihayati oleh setiap kita, karena melalui peristiwa Paskah kita dapat menyadari begitu besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Sehingga sebagai orang percaya kita harus tetap mengimani hal ini. Memang mungkin ada sebagian orang yang berpendapat lain tentang peristiwa penting ini, bahwa kebangkitan Yesus adalah rekayasa dari murid-murid.
Tetapi sebagai orang-orang percaya, dengan iman yang sungguh, kita mau memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah benar-benar peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia sebagai tindakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 bagian A menceritakan tentang peristiwa di mana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome yang hendak pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah dan minyak untuk meminyaki jenazah dari Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka menuju kubur, mereka bertanya-tanya seorang kepada yang lain, siapakah yang akan mengguling batu besar di pintu kubur dari Tuhan Yesus? Di dalam pemikiran mereka tidaklah mampu, apalagi mereka seorang perempuan yang terbatas dalam tenaga mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa tampaklah ketika mereka di depan pintu kubur itu, ternyata pintu kubur itu sudah terbuka. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat seorang muda duduk di sebelah kanan dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang sudah bangkit dari antara orang mati?" Lalu gentarlah hati dari perempuan-perempuan itu. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalam kubur itu. Orang muda itu pun berkata lagi kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergi, katakan kepada murid-murid, kepada Petrus, untuk menantikan dia di Galilea, seperti apa yang telah disampaikan kepada mereka." Perempuan-perempuan itu pun pergi, meninggalkan kubur yang kosong itu. Mereka tidak menceritakan apa-apa kepada setiap orang karena ketakutan yang menimpa diri mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa kebangkitan Yesus yang dialami oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome menjadi saksi tentang kubur yang kosong. Peristiwa ini membuat kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan yang telah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita melihat peristiwa kubur yang kosong, batu yang besar itu terbuka, itu menandakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan bagi umat manusia. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka tidak berdaya untuk menggulingkan batu itu, tapi hanya oleh karena kuasa Allah, batu itu telah terguling. Kubur itu telah terbuka, dan di dalamnya mereka tidak menjumpai tubuh dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka berjumpa dengan seorang pemuda yang menyampaikan kabar kebangkitan itu. Bahwa sesungguhnya dari sini kita belajar, di tengah keraguan-raguan di dalam hidup ini, di tengah-tengah ketakutan akibat dosa di dalam kehidupan kita, kita bergumul untuk keluar dari dosa itu. Allah adalah sumber pengharapan kita. Allah adalah sumber kekuatan kita. Melalui peristiwa Paskah kita memahami bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sehingga kita yang tadinya hidup di dalam dosa,
Mari kita belajar untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Peristiwa kubur kosong mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Bertanda bahwa sebagai orang-orang percaya, kita hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita tinggalkan segala hal yang berdampak atau yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Karena di dalam pekerjaan Allah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kebangkitannya, membawa kemenangan. Pesan dari anak muda yang dijumpai oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, supaya jangan takut kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang kita hidup saat ini diperhadapkan dengan berbagai banyak pergumulan, berbagai banyak persoalan yang silih berganti. Teristimewa kita juga ada di dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Tetapi pesan ini juga melalui peristiwa Paskah, kita diingatkan bahwa jangan kita takut. Kebangkitan Kristus membawa pembaharuan, membawa kemenangan, membawa jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu, kita tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Mari, seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang mempunyai kerinduan untuk datang melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga mempunyai kerinduan yang sama untuk selalu datang kepada Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, kalau mereka tidak pergi ke kubur, mungkin mereka tidak akan mengetahui peristiwa besar ini. Tapi hanya karena kerinduan mereka yang datang kepada Yesus, sehingga mereka dapat mengetahui peristiwa besar akan kebangkitan Kristus. Barang siap melalui kebangkitan ini, kita belajar untuk datang kepada Yesus, menikmati segala kasih dan karunia-Nya, sehingga di dalamnya kita dapat terus mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini. Ingat dan percaya bahwa sesungguhnya melalui kebangkitan Kristus, Allah menyelamatkan dunia ini. Melalui kebangkitan Kristus, kita dimenangkan dan kita dimampukan untuk meninggalkan segala kuasa dosa dan hidup secara baik dengan semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa melalui peristiwa Paskah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami belajar terus untuk mencari Engkau Tuhan, agar di dalamnya kami dapat menikmati segala berkat dan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kru Klavos Sukacita yang senantiasa terus melaksanakan tugas pekabaran Injil, diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah melalui momen perayaan Paskah yang dilakukan oleh setiap orang percaya, setiap gereja, maupun setiap organisasi sosial kemasyarakatan, biarlah diberkati Tuhan sebagai akta iman kepada semua orang bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi dunia ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.